warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat sama-sama bermuzakarah dalam membahas tafsir yang ditulis oleh almarhum al-allamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan almarhum senantiasa mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang disusunnya. Dan marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk almarhum ala hazinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sengaja saya pilih dalam memulai pengajian kita terhadap tafsir ini, yaitu berkaitan dengan surah Al-Fatihah dan Basmalah. Itu saya pilih tafsir ayatul ahkam minal Qur'anil Karim, Rawahul Bayan, tafsir ayatul ahkam minal Qur'an, karangan Muhammad Ali As-Sabuni. Kemarin hari 2 hari yang lewat meninggal dunia dia di Turki. Kenapa saya pilih ini? Ini insyaallah mudahan dalam surah Al-Baqarah yang lain mungkin tafsir yang lain. Nah, kita membahas tafsir Al-Fatihah mengambil tulisan dari Allahyarham Muhammad Ali As-Sabuni ini. Dia ini pernah menjadi profesor Al-Ustaz bi Kulliyatis Syariah wa Dirasatil Islamiyah bi Makkahil Mukarramah. Dia pernah menjadi profesor di Kuliah Syariah dan Dirasat Islamiyah di Makkah Al-Mukarramah. Lama dia mengajar di Ummul Qura. Itu. Dan kalau kita membaca tafsir ini hanya yang berkaitan dengan masalah hukum saja. Makanya saya menganggap kita selaku guru yang menjadi panutan, kita harus memahami tentang masalah hukum ini, terutama masalah khilafiyah, itu makanya masalah khilafiyah ini sampai hari kiamat pun tidak akan pernah berakhir. Makanya kita selaku orang yang tahu, selaku guru, kita tidak boleh fanatis terhadap suatu pendapat. Semuanya adalah ulama-ulama ajilla, ulama-ulama yang terkenal, dan semuanya adalah orang yang merupakan gudang ilmu. Mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Muhammad bin Hanbal, semuanya adalah orang-orang yang hafal hadis, ribuan hadis hafal. Dibanding dengan kita nggak ada apa-apanya. Makanya kita minimal menghormati mereka. Makanya tidak boleh kita ta'assub, fanatik buta. Makanya kita dalam doa kita, antara lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung padamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Bisa jadi manfaatnya itu untuk diri kita, tapi untuk orang lain tidak ada manfaatnya. Yang kita mau adalah ilmu itu bermanfaat untuk diri kita. Begitu juga orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita sampaikan itu. Maka mungkin dari segi umur saya sudah penuh dengan pengalaman menghadapi masyarakat. Makanya saya akan sampaikan ini dengan kalian. Itu Dulu ada kawan saya, dia menamatkan studinya di Universitas Madinah.
almarhum sudah, namanya adalah Hamdani Hasibuan. Ya, dulu juga sama-sama belajar di Tapanuli Selatan. Dia melanjutkan studinya di Mekah, di Madinah. Tapi itu sayangnya, dia orang berilmu. Dia orang berilmu, tapi ketika dia pulang ke kampungnya di Mandailing, di Hasibuan, Sibuhuan sana, ya, dia tidak diterima oleh masyarakat. Ini sayangnya. Maka saya bilang, inilah yang kita takut, ilmu la yanfa', ilmu tidak bermanfaat. Dia pulang ke kampungnya sudah dapat ilsi pada ketika itu. Balik ke kampung, mereka tidak direspon oleh masyarakat. Kenapa? Karena membawa paham yang baru. Nah ini, padahal paham itu paham lama itu. Tapi di masyarakat itu dianggap paham baru. Nah, ini yang kita harus jeli. Itu ya. Ini yang kita harus jeli itu. Paling paham kalau memang sekolah di Arab Saudi itu banyak memakai dari segi fikihnya mazhab Hambali. Bukan baru. Tapi baru dipahami oleh masyarakat. Ini jadi problem. Ya, sehingga beliau ketika itu pindah dia ke Jambi. Pindah ke Jambi, kemudian diajak memimpin pondok di Batanghari. Ditolak masyarakat lagi. Nah, ini kan sayang kita melihatnya, ilmunya banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan ilmunya itu oleh masyarakat. Kenapa? Karena ngotot menyampaikan suatu pemahaman kepada masyarakat yang berbeda secara amaliyahnya di daerah itu. Saya tidak mengatakan apa yang disampaikan salah, tidak. Maka saya bilang, benar apa yang disampaikannya. Kenapa? Karena dia menyampaikan mazhab Hambali. Tapi tempat penyampaiannya adalah di mayoritas mengamalkan mazhab Syafi'i. Nah ini menjadi aneh jadinya. Tapi ketika kita menyampaikan pendapat Hambali di kalangan jamaahnya juga Hambali, tidak jadi masalah. Tidak akan terdapat penolakan. Nah, sampai meninggal dunia beliau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat ilmunya. Nah, ini kalau kita harus hati-hati itu. Makanya ketika membahas nih surah Al-Fatihah nanti, kita akan membahas tentang pendapat mazhab. Itu ya. Nah itu. Kita membahas tentang pendapat mazhab. Apalagi kita sekarang di pesantren. Saya menghargai apapun yang kalian amalkan sehari-hari, nggak jadi masalah. Yang penting ada landasan hukumnya, tidak sesat, kan itu. Tinggal lagi ketika kita menyampaikan kepada santri kita di provinsi Jambi ini pada umumnya adalah Syafi'iyah, Syafi'iyah. Nah, ketika kita menyampaikan masalah hukum yang berbeda dipahami oleh masyarakat, ini akan berdampak negatif terhadap pondok kita. Nah itu. Kalau untuk pribadi kita silakan, tidak jadi masalah. Pada umumnya kita sudah mahasiswa, ada yang sudah S2, ya. Malahan adalah kandidat S3, nggak jadi masalah. Nah itu. Ini pengalaman juga. Waktu di Alihaya dulu kan ada almarhum guru di sana. Ini masalah hilafiyah yang diangkat. Kebetulan saya jadi pimpinan juga waktu itu, tahun pertama ya. Tahun pertama saya memimpin Al-Hidayah. Apa kajinya yang disampaikan dengan santri tentang masalah khilafiyah? Logikanya benar, tapi apa yang disampaikan bisa meresahkan para santri dan orang tua. Ketika itu dikatakan, sebagaimana kita ketahui, menurut mazhab Hanafi, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan itu kan tidak batal ya. Itu Hanafi. Tapi Syafi'i tetap batal. Nah, dia memegang paham Hanafi. Apa yang disampaikan kepada santri? Dia bilang pertanyaan logika. Mana yang lebih hina antara perempuan dengan ti ayam? Menyentuh ti ayam batal nggak? Batal nggak untuk menyentuh ti ayam? Nggak batal kan? Menyentuh perempuan batal. Nah ini logika yang dia pakai. Nah ini kan resah jadinya. Jadi ya, menyentuh tai ayam batal nggak wudu?
tidak batal menyentuh dia. Tapi menyentuh perempuan katanya batal. Berarti perempuan itu lebih hina dari ayam. Kacau itu. Bahaya itu paham seperti itu. Yang direkam dan ditangkap oleh santri, dia melapor ke orang tuanya. Ini paham baru ini. Maka terpaksa saya meluruskan. Jadi makanya kita di sini jangan menyampaikan paham-paham yang sebenarnya nggak salah, tapi itu di luar tradisi dan kebiasaan masyarakat di Provinsi Jambi ini. Nah, jadi problem itu nanti. Maka saya bilang tadi, yang masalah khilafiyah sampai hari kiamat tidak akan tuntas itu. Kalau tuntas sudah selesai dulu waktu zaman hidupnya para ulama-ulama mazhab itu sudah selesai. Tapi tidak, karena mereka adalah merupakan para mujtahidin semua, ijtihad. Ijtihad mereka kalau salah masih dapat pahala, kalau betul dapat 2 pahala. Makanya akan selesai. Kita sekarang mau menyelesaikannya, apalagi kita sekarang yang menyelesaikan. Nah itu. Makanya ketika masalah-masalah khilafiyah ini diperuncing, ini jadi problem untuk kita. Akhirnya dalam menghadapi masalah khilafiyah ini, enjoy saja, jangan dibikin problem. Ada orang yang ingin membaca Yasin setiap malam Jumat, silakan, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau ada setiap malam Jumat diadakan joget-joget, organ tunggal, ini kacau. Tapi selagi dia membaca Al-Quran, baca Al-Quran dapat pahala. Jadi nggak usah diperdebatkan. Dan ini pernah saya sampaikan juga waktu saya pergi ke Kairo kemarin, waktu ke Sudan itu ada mahasiswa kita di situ. Biasanya mahasiswa itu kan lagi idealisnya tinggi, dan saya merasakan itu. Sewaktu mahasiswa saya itu nggak habis-habis sampai pagi debat tentang masalah tahlilan. Debat masalah tahlilan aja nggak selesai satu malam. Makanya saya mempertahankan pendapat saya, kawan debat mempertahankan pendapat dia, kapan ketemunya? Karena ada selesainya itu. Makanya sedangkan terhadap agama lain kita disuruh untuk toleran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kan itu. Itu terhadap yang tidak seagama dengan kita, lakum dinukum waliyadin. Nah, makanya kalau apalagi seagama, cuman paham saja yang berbeda, masalah-masalah fikih yang berbeda, lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan sampai ini membuat kita emosional dan akhirnya menyampaikan masalah khilafiyah ini di hadapan anak-anak kita yang sepatutnya belum masanya mereka itu menerima hal yang demikian. Nah, makanya buku ini dipelajari di universitas. Almarhum Muhammad Ali As-Sobuni mengajarnya di Ummul Qura. Kebetulan dia adalah profesor di kuliah syariah dan dirasat Islamiyah pada ketika itu. Ini yang disampaikan. Itu ya. Jadi sesi kita nanti setelah saya sampaikan bisa kita dialog juga. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak di sini masih ada juga ustadz kita, ulama kita, ada Ustaz Haramin, ada Ustaz Eko, ustaz-ustaz yang lainnya atau ustazah yang lainnya. Diawali dengan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab yaitu surah Al-Fatihah. Namanya yang pertama, namanya itu yang masyhur adalah Al-Fatihah.
Kenapa dikatakan Al-Fatihah daripada Fataha itu? Karena dia adalah libtitahil kitabil aziz biha. Karena Al-Quran itu diawali dan dibuka dengan surah Al-Fatihah. Sebagaimana sama kita ketahui bahwa ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan Al-Fatihah. Ya. Tapi kenapa di dalam susunannya didahulukan surah Al-Fatihah? Ini memang Rasulullah SAW yang menyuruh para katibnya, orang yang menulis Al-Quran itu, tulis Al-Fatihah duluan. Ini perintah Rasul. Itu yang disebut dengan tauqifi itu. Jadi bukan semaunya Rasulullah SAW meletakkan surah-surah tersebut, tetapi semuanya adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkannya. Ya, itu namanya di Fatihatul Kitab. Kemudian namanya lagi Al-Fatihah. Itu. Yang kedua, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan dinamakan Fatihatul Kitab karena memang diawali di dalam mashaf itu adalah surah Al-Fatihah. Kemudian dikatakan Ummul Kitab. Ummul Kitab ya. Karena dalam surah Al-Fatihah itu sudah mencakup tujuan-tujuan dasar yang mendasar dan asas terhadap isi dan kandungan Al-Quran itu semuanya. Itu. Penekanan tentang asal masalah akidahnya juga ada dalam surah Al-Fatihah. Maka kalau kita baca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb Al-Alamin. Ya. Ada nggak perbedaan antara Rabb dengan ilah? Di mana bedanya itu? Kalau arti secara harfiahnya ilah juga Tuhan, Rabb juga Tuhan. Nah, bedanya di mana? Kira-kira di mana bedanya? Antara Rabb dengan ilah. Ayo. Makanya dalam akidah ada namakan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kan itu ya. Rabbil alamin dipakai Rabbil alamin. Maka dalam hal ini Rabb itu artinya adalah mendidik, tarbiyah. Kan itu. Allah yang mendidik kita semuanya. Mulai dari nenek moyang kita Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, Allah yang mengajarkannya itu. Makanya Rabb ya, mendidik ya, yang membuat sunnatullah semua Allah Subhanahu wa taala. Maka pakai dengan Rabbil alamin, semua alam. Ya. Di dalam Al-Fatihah juga ya, tadi sudah dibahas tentang masalah akidah, ada akidah tauhid rububiyahnya masuk ke dalamnya ya. Di dalamnya juga ada tentang penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Jadi dalam kajian bahasanya nanti itu ada perbedaan na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu. Itu kalau kalian mempelajari dari segi bahasanya ada rahasia-rahasia tertentu. Kenapa dalam surah Al-Fatihah itu dulu iyyaka na'budu. Maf'ul muqaddam. Yang asalnya adalah na'budu iyyaka. Ada rahasianya itu. Nah, maka dalam surah Al-Fatihah juga dijelaskan tentang masalah penyembahan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
secara ibadah. Jadi ada juga di situ tauhid rububiyah dan uluhiyahnya, penyembahan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Fatihah juga ada talabul hidayah watsabat 'alal iman. Ya, minta petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya petunjuk itu dicari. Petunjuk itu tidak akan turun dari langit serta-merta. Makanya kalau kita lihat di YouTube tentang mu'allab yang sudah meluk agama Islam, ada penyebabnya semuanya. Itulah hidayah. Dia mencari hidayah. Kadang-kadang hidayah itu dia cari secara tidak sengaja. Ya. Mungkin kalian sudah pernah nonton mu'allab Yusuf Cortez, apa namanya? Ya. Dia pertama ingin menyebarluaskan agamanya kepada orang Islam. Tapi dia yang sendiri yang akhirnya meluk agama Islam. Mungkin. Nah, itu. Di Indonesia siapa, Irina ya? Dia kuliah membahas tentang masalah surah Al-Ikhlas. Akhirnya dia meluk agama Islam. Nah, ini namanya apa? Hidayah, tapi tidak sengaja dia mengusahakannya. Tapi itu semuanya ada usaha. Yang terakhir ada bintang film Amerika itu ya. Dia bikin film di Turki. Pertama kali yang paling dia benci katanya mendengar suara azan pada antara jam 3 sampai jam 4. Dia cuman untuk membangunkan dia cukup dengan jam beker. Tapi ini tidak. Dia mendengar pertama kali di Turki orang azan, nah, paling benci dia. Itu pertama kali. Tapi dia ingin tahu tentang masalah azan ini, akhirnya dia tertarik dengan azan dan memeluk agama Islam. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu. Makanya kalau dibanding dengan kita yang nenek moyang kita sudah Islam dengan orang-orang yang baru mu'allab, jauh sekali itu ya. Dari segi amaliyahnya, keyakinannya. Itu maka jangan sampai keislaman kita ini dikarenakan nenek moyang kita, jangan. Makanya perlu belajar itu. Memang betul. Kita Islam antara lain sebabnya karena nenek moyang kita Islam. Itu adalah asalnya. Tapi jangan dibiarkan keislaman kita itu dikenakan nenek moyang kita. Jangan dibiarkan. Caranya bagaimana? Itu memperdalami tentang Islam itu sendiri. Itu. Bagaimana seorang mu'allab mendalami ajaran Islam, kita lebih lagi dari itu. Sehingga kita memeluk agama Islam, menjalankan agama Islam, bukan karena nenek moyang kita Islam. Tapi kita betul-betul paham tentang ajaran Islam itu. Nah itu. Jadi yang membuat non-muslim di Eropa itu membenci Islam, itu kan kena doktrin, kena propaganda. Ini pengakuan dari mereka, bukan dari kita. Dari mereka yang memeluk agama Islam, didoktrin bahwa Islam itu teroris, Islam itu jahat. Dari kecil dia dengar. Tiap hari, makanya kalau setiap hari didengar, yang menjadi sarapannya, maka pola pikirnya akan berubah. Belum tahu orang Islam itu jahat, tapi dari awal sudah ditanam dalam pikirannya jahat semua. Makanya ketika kita mendengar pengakuan mereka, ketika dia ingin pergi ke suatu negara yang mayoritasnya Islam, dia takut itu. Dan ditakut-takuti, nanti kamu disiksa, kamu dibunuh. Tapi ternyata setelah sampai di negara yang penduduknya mayoritas Islam, mereka aman-aman saja. Hanya membuat mereka tertarik dengan Islam. Artinya apa? Orang yang bukan Islam membenci Islam karena mereka tidak tahu tentang Islam yang sebenarnya itu. Nah itu. Yang gawat, kita orang Islam tapi benci dengan Islam. Banyak itu ya. Maka ketika akan diterapkan ekonomi Islam, mendengar Islam itu takut ya. Karena dalam sejarahnya bank syariah itu asalnya mau dinamakan dengan bank Islam, tapi mendapat tantangan, tidak boleh. Nah, akhirnya muncul namanya bank muamalat, itu ya. Baru lahir lagi bank syariah. Padahal kalau luar negeri bank Al-Faisal Al-Islami ada Islamnya.
Di Malaysia juga ada bank Islam juga, nggak jadi masalah. Tapi itu, kita sudah ditakut-takuti. Mendengar nama Islam, orang Islam sendiri kadang-kadang, kenapa mesti Islam? Negara kita kan Pancasila. Kan itu, pada umumnya gitu ya. Tapi dia tidak tahu bahwa semua yang ada dalam Pancasila ada Islam yang sesuai menepati Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa di antara agama-agama yang ada di Indonesia ini yang mengakui keesaan Allah? Cuma Islam. Yang lain banyak Tuhannya. Cuma Islam itu. Kita yang punya Qul huwallahu ahad itu Islam. Nah itu. Yang lainnya banyak Tuhan. Walaupun kesimpulannya Tuhan itu sebenarnya satu, tapi dia bermacam-macam, kan gitu. Itu terserah dia lah. Bukan masalah kita. Tapi itu tadi, ketika ada orang yang mengangkat tentang masalah ekonomi Islam, maka ada yang orang Islam itu sendiri ngomong, kita kan bukan negara Islam, kita kan negara Pancasila. Anda tidak tahu dalam Pancasila itu situ ajaran Islam. Nah, berarti kita sudah juga termakan dengan propaganda dari negara non-Muslim tersebut, sehingga kita takut sendiri mendengar. Ada fobia ketika mendengar nama Islam itu. Nah itu, ini problem. Nah, itu ya. Baik, di dalam Al-Quran itu juga di dalam surah Al-Fatihah maka dikatakan Fatihatul Kitab, kemudian dikatakan Ummul Kitab, sudah lengkap, ya. Sudah lengkap. Nama yang ketiga adalah Sab'ul Masani. Kenapa dikatakan Sab'ul Masani? Karena 7 ayat ini diulang-ulang dalam sholat. Setiap kita sholat harus membaca Fatihah, itu diulang terus. Kalau subuh, atau berapa kali kita mulai dari kalau sholat di masjid, tahiyatul masjid, sudah baca Al-Fatihah. Kemudian sunat fajar, qabliyah subuh, ulangi lagi Fatihah. Sholat subuhnya lagi, ulangi lagi. Kemudian isyraq lagi, ngulang Fatihah lagi. Duha, ngulang Fatihah lagi. Maka disebut Sab'ul Masani. 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang ketika orang sholat. Maka dinamakanlah surah Al-Fatihah itu dengan Sab'ul Masani. Dalam Al-Quran sebutkan walaqad atainaka sab'an minal mathani. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis juga ada menjelaskan bahwa Rasulullah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Itu sab'ul masani itu. Jadi baik pengakuannya dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dia adalah sab'ul masani. Ada juga dikatakan Ummul Quran. Itu dari segi penamaannya. Dan keistimewaan surah Al-Fatihah ini dialah merupakan rukun dalam sholat. Nah ini, ya. Sedangkan ayat yang lainnya tidak menjadi rukun. Walaupun ada perbedaan pendapat mazhab ini. 3 mazhab mengatakan bahwa Fatihah itu adalah rukun, harus dibaca. Kecuali Abu Hanifah. Hanafi, apapun bacaan Al-Quran boleh. Nah, kan itu ya. Maka kembali kepada apa yang saya sampaikan dari awal tadi. Rukun artinya mesti dibaca. Kalau tidak dibaca tidak sah sholatnya. Tapi Hanafi mengatakan
Yang penting baca Al-Quran. Nah, paham seperti ini ketika kita sampaikan ke tengah masyarakat yang biasanya sudah memahami bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun, saya menyampaikan terserah sama kalian lah, yang penting Al-Quran. Terjadi nggak problem nggak? Pasti problem yang muncul. Pasti dia mengatakan, nah ini Ustaz ini paham baru ini. Dari mana dia nih? Ya, padahal tidak, bukan paham baru. Itu kan pendapat Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi. Boleh dia tidak baca Fatihah, tapi baca Al-Quran saja boleh. Dalilnya juga ada. Nah, paham maksud saya, paham yang seperti ini, pendapat yang seperti ini, kita harus hati-hati menyampaikan di tengah masyarakat awam. Itu. Jadi kalau inilah yang kita, mungkin karena saya fanatis dengan mazhab Hanafi, maka ininya terus yang saya sampaikan. Sehingga ilmu yang saya berikan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Jangankan mau ngikut, menghadiri pengajiannya nggak mau dia. Nah, ini Ustaz ini udah sesat nih. Malah katakan sesat itu. Kenapa? Karena tidak lazim yang diamalkan selama ini, namanya masyarakat awam. Jadi di kita ini lebih banyak masyarakat awamnya dibanding dengan masyarakat khususnya. Orang yang berilmu itu sedikit sekali. Itu ya. Makanya ini saya kasih tahu dengan kalian, mungkin ada yang sudah ikut kuliah dengan saya di tafsir hadis, ya, di S1, dan saya sekarang di S3 juga saya ngajar. Bacaan dalam sholat doa iftitah saja S3-nya banyak tidak tahu itu artinya. Nah, itu enggak kalian. Jadi materi yang disuruh saya ngajar di S3 itu bahasa Arab. Dan itu saya tes S3 itu bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asil. Saya bukan minta baca itu, saya bilang. Saya minta artinya. Nah, yang ini ustaz-ustaz ini kalau dites banyak tahu juga. Ini nah, sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak dapat. Nah, artinya inilah kondisi keadaan orang Islam, padahal dia sudah intelek gitu ya. Jadi S3, S2, tapi tidak paham apa yang dibaca dalam sholatnya, nggak paham dia. Ini problemnya. Makanya kalian yang sudah belajar waktu S1, itu saya sampaikan kemarin, ketika ngajar di sini, ajarkan dengan anak-anak kita arti dari bacaan dalam sholat itu. Akhirnya apa? Jangan bahasa Arab nggak nyambung, S3-nya nggak nyambung bahasa Arabnya. Nah, saya tugaskan itu aja lah. Kalau nggak hafal, ya tidak saya kasih nilai. Mau apa lagi? Baca kitab seperti ini, nggak nyambung. Basicnya bukan dari pesantren, ya dari umum. Kapan dia ketemu dengan bahasa Arab itu? Tiba-tiba nyambung ke UIN, ngambil S2 juga, basicnya tidak ada bahasa Arab. Nyambung lagi S3, begitu juga. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Sepatutnya saya ngajar di S3 itu langsung berbicara dengan dia, membahas kitab dalam bahasa Arab, dia harus nyambung juga. Itu sebenarnya. Tapi apa yang mau dikata? Dia nggak paham. Masalah isim fi'il huruf aja nggak paham, apalagi mau muhadasah. Pikir itu. Maka akhirnya saya bilang, dah, tanggung jawab kamu sampai pertemuan terakhir, saya minta kamu sudah menguasai arti bacaan dalam sholat, doa iftitah, Fatihah, ayat yang pendek yang biasa kamu baca, ya. Kemudian sujud, doa sujud, bangkit dari sujud, ruku, bangkit dari ruku, ya, i'tidal, kemudian kunut dan tasyahud akhir. Saya minta artinya, saya bilang. Ya, dites satu-satu itu. Ini pretest. Pretest itu awal kuliah. Saya tes satu-satu, nggak ada yang tahu. Pikir S3 itu. Makanya saya minta ustaz-ustazah di sini ajarkan anak kita itu arti bacaan dalam sholatnya. Ini tuh, jangan sampai nanti
tamat dari Al-Kinanah, arti bacaan sholat dia nggak tahu. Yang salahkan kita, bukan anak-anak. Ini yang S2 S3 itu, yang saya salahkan bukan dia. Kenapa? Mulai dari TK